Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai penanda molekuler dalam pemulihan tanaman. Kita lanjutkan sedikit dengan SNP atau Single Nucleotide Polymorphism dan juga nanti aplikasi marker molekuler dalam program pemulihan tanaman. Jadi melanjutkan yang kemarin, ini satu lagi teknik yang sekarang juga paling banyak dipakai adalah SNP. Ya. Jadi SNP merupakan sebuah satu perubahan basa ya di DNA sequence yang dia itu bisa membedakan atau terjadi dalam satu populasi yang besar. Jadi sebenarnya tidak bisa hanya satu dua individu, namun dia sudah terbukti dalam satu populasi yang besar, misalkan lebih dari 1% gitu kan, dan kemudian itu menyebabkan terjadinya katakanlah perbedaan fenotip ya atau sifat. Nah, di manusia misalkan 99% ya basa itu adalah sama, dan sebenarnya tinggal 0,1% saja yang kemudian bisa membuat manusia per manusia ya individu itu menjadi unik ya. Nah, inilah kemudian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya, teknik dan lain sebagainya bisa kemudian di sequence secara hampir menyeluruh. Nah, ditemukanlah banyak ternyata perbedaan-perbedaan itu yang disebabkan oleh substitusi basa tunggal seperti ini. Ya, ini ilustrasi aja, misalkan kalau ini kan sama semua ya. Kemudian di sini ada perbedaan A, G, T gitu. Kalau A dia orangnya berwarna biru, kalau G dia berwarna ungu, dan T berwarna coklat. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Dan ini menjadi menarik karena SNP itu banyak ditemukan gitu kan di area coding region maupun tidak di coding region. Kemudian yang menarik juga kan kalau kita lihat di antar gen yang sama pun gitu kan di beberapa kejadian tuh memberikan efek yang berbeda, sehingga mungkin ada keragaman yang tidak bisa kemudian hanya kita lihat dari gen saja, tapi mungkin di dalam gen itu sendiri juga ada variasi. Nah, variasi ini juga kemudian banyak terjadi disebabkan oleh substitusi satu bahasa saja gitu. Sehingga SNP ini menjadi menarik ya, dan kemudian banyak ditemukan tadi. Dan oh ya, di sini SNP itu dekat dengan gen tertentu ya, dan bisa juga akhirnya sebagai marka. Nah, ini kemudian menjadi banyak digunakan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi dari satu sequence seperti ini ya dapat ditemukan SNP, misalkan di bagian sini. Di sini ada substitusi dari AT ya ke GC, ataupun ada yang sifatnya insersi delesi ya. Di sini ada AT, di sini tidak diketahui seperti ini atau tidak ada. Jadi menarik sekali perbedaan-perbedaan seperti ini bisa menyebabkan fenotipe gitu kan, sehingga banyak diteliti oleh para peneliti untuk mengkonfirmasi gen ya, melihat aksi gen, kemudian keragaman gen juga gitu, dan termasuk juga tagging gen ya untuk digunakan sebagai penanda molekuler. Nah, jadi SNP ini aja terdapat di beberapa tempat gitu kan. Nah, memang ada di wilayah-wilayah mendekati gen ya, dan di dalam gen bahkan, kemudian di wilayah ekson misalkan, ya ini biasanya dia dapat menyebabkan perubahan fenotip. Bahkan ada SNP yang juga berada di regulatory gene ya, yang kemudian dia bisa men-trigger gen-gen lain untuk aktif. Itu juga sangat menarik. Nah, kemudian ada SNP juga yang berada di luar. Nah, mungkin yang seperti ini belum terlalu menarik, tapi tetap menarik untuk diversity study atau yang lain. Nah, kemudian SNP sama ya seperti kemarin, ini juga dapat menyebabkan perubahan protein atau perubahan fenotip pada akhirnya ataupun tidak. Ya, seperti yang telah saya jelaskan. Jadi karena memang triple codon ini
dapat menyebabkan perbedaan ya komposisi urutannya, namun urutan yang berbeda kadang juga dapat menghasilkan protein yang sama. Jadi misalkan kalau ada SNP yang seperti ini gitu kan, GAC dengan GAG hasilnya adalah CUG nantinya, itu diterjemahkan menjadi leusin ya, leusin semua, ya berarti tidak akan ada perubahan ya. Nah, SNP yang menyebabkan perubahan asam amino gitu kan, itu disebut sebagai SNP non sinonim, sementara yang tidak menyebabkan disebut dengan sinonim ya, sehingga yang menarik tentunya lebih ke yang sinonim. Nah, SNP ini kan perbedaan satu basa gitu kan, sehingga kalau kita berasumsi kepada kuliah minggu lalu bahwa kita melihat atau mendiskriminasikan perbedaan itu berdasarkan panjang sekuen ya, ini menjadi tidak berlaku lagi gitu kan, tidak berlaku lagi. Nah, sehingga pertanyaannya apakah bisa kemudian dia dideteksi dengan gel gitu ya, dengan gel kalau berbasis elektroforesis yang seperti kemarin. Nah, ini pertanyaannya. Karena untuk SNP ya biasanya oh ya, ini ada SNP database yang bisa kita lihat ya. Di situ sudah banyak informasi mengenai SNP di beberapa tanaman. Kemudian kalau kita sulit menemukan SNP juga ada bantuan software seperti Sniper dan lain sebagainya. Ya, itu bisa kita mencari SNP ya. Tentu tidak semua tanaman sudah ada database-nya, ini masalahnya kan. Kalau kita bekerja dengan tanaman baru, tentu kita harus rajin mencari literatur, rajin mencari database, ya, ataupun kalau tidak ya terpaksa kita harus sekuen sendiri, kemudian kita deteksi SNP-nya. Nah, saat ini karena perkembangan teknologi sedemikian pesat, sebetulnya sudah banyak sekali genom tanaman yang bahkan sudah hampir selesai ya, termasuk cabai, melon segala macam sekarang juga sudah selesai untuk di sekuen dan juga sudah banyak terdapat di database. Nah, ini adalah cara yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi SNP ya, namanya CHIPS ya. Kemudian ada berbagai merek. Kalau kita ikuti setiap hari perkembangan teknologi untuk yang seperti ini sangat cepat berkembang. Nah, pada prinsipnya sebetulnya adalah mereka melakukan semacam hibridisasi ya di situs SNP tadi sudah dilengkapi dengan probe ya, dengan bisa hybridization gitu kan, mencoba melekatkan partikel yang mengandung pasangannya gitu kan, mana yang nanti tepat ilustrasinya, kemudian akan kalau match maka dia akan mengeluarkan sinyal yang kemudian ditangkap oleh alat ya. Misalkan kalau dia homozigot yang G ini, mohon maaf bukan homozigot, artinya dia cocok dengan yang G, maka akan memunculkan sinyal yang kemudian dideteksi oleh alat itu kan. Kemudian kalau seperti ini GA, dia akan menghasilkan warna kuning, dan kalau AA dia akan menghasilkan warna merah. Nah, kemudian ini dideteksi SNP-nya berdasarkan hasil visualisasi seperti ini. Jadi bukan berbasis panjang sekuen di gel elektroforesis. Ya, ini nanti bisa dideteksi. Kemudian yang memiliki hanya satu sinyal, misalkan di SNP yang ini ya, satu sinyal yang biru ini saja, maka dia homozigous C gitu kan. Kemudian kalau punya dua, dia berarti heterozygote CT, dan ada yang homozygous T saja, artinya hanya punya yang di sini terlihat hanya punya yang warna merah ya. Dan alat ini sekarang juga sudah berkembang di beberapa
pusat studi saya lihat sudah banyak yang mulai memiliki. Nah, kemudian ada istilah yang disebut dengan haplotype ya dalam SNP ini, yaitu adalah beberapa SNP yang dia erat gitu kan, diturunkan polanya bersama dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi menarik karena kemudian kita bisa misalkan nanti sebagai marker gitu ya, saya tahu di perusahaan benih itu sudah mulai menggunakan SNP, maka kalau ketemu haplotype dia akan mengkonfirmasi dengan misalkan 3 atau 4 gitu kan, untuk melihat betul-betul itu karakter marka dari karakter yang diharapkan. Karena kalau hanya satu mungkin biasnya akan terlalu tinggi gitu. Nah, misalkan seperti ini, jadi ada haplotype AG gitu kan. AG dan strip ini dia fenotipenya adalah misalkan ini di manusia ya, dia memiliki warna mata hitam, bola mata hitam. Kemudian kalau GT dia berwarna coklat, sementara kalau AG dia kemudian dilanjutkan dengan A ya, GTA ini AG A dia akan berwarna biru. Bayangkan kalau hanya satu saja, ini sulit sekali kita melihat apakah A itu warna bola mata hitam ya, karena di sini ada biru tapi dia juga A gitu kan. Kira-kira begitu ya. Jadi dengan haplotype ini semakin memperkuat kalau kita ingin mendeteksi suatu sifat berdasarkan marka SNP. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah kemudian ini harus seperti itu cara mendeteksinya? Kita bisa baca dari beberapa literatur, itu sudah bisa juga dilakukan amplifikasi ya atau modifikasi teknik untuk mendeteksi SNP. Ada beberapa saya lihat di literatur dan tentu listnya akan terus bertambah. Nah, ini yang contoh kami lakukan itu mendeteksi SNP menggunakan snap marker ya. Kami lakukan di kakao untuk melihat atau mendesain marka molekuler terkait dengan penyakit black pot disease. Ini dilakukan oleh mahasiswa master tahun lalu. Nah, jadi yang dilakukan adalah teknik SNAP atau single nucleotide amplified polymorphism ya. Jadi SNAP marker ini dikembangkan dari SNP ya, di suatu gen misalkan. Jadi kalau yang kami lakukan misalkan ini adalah beberapa genotipe kakao, kita lihat ada yang tahan gitu kan, sangat bersih, kemudian ada yang agak terserang dan ya tengah-tengah itu, sementara ada juga yang parah gitu kan. Nah, kita lakukan isolasi di sini misalkan katalase one gene ya, sequence, kemudian kita deteksi ini contoh saja, ini bukan hasilnya ya, ini contoh, misalkan kita kemudian bisa deteksi gen katalase tadi ada SNP-nya apa tidak misalkan. Ya, gen katalase sendiri di isolasinya bagaimana ya, kita kembangkan primer dulu, kemudian kita isolasi dari tanaman yang ada dan tidak gitu kan, dan ternyata kan semua teramplifikasi ya, artinya berarti tahan dan tidak tapi kok gennya ada gitu kan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan gitu kan. Nah, kemudian kita lihat secara lebih detail di dalam gen tadi ada situs SNP apa tidak dengan misalkan web snapper ya. Nah, kemudian ditemukan di gen katalase 1 tadi ada beberapa SNP, misalkan di posisi 21, 7 ya, 71, ada yang lain juga. Nah, ini kita seleksi yang non sinonim, karena ya kalau yang sinonim kan tidak terlalu berarti dalam hal ini ya, karena tidak menghasilkan perbedaan. Nah, di sini kita cari yang menghasilkan perbedaan, ini ada di posisi ini gitu kan. Nah, kemudian dari posisi tersebut kita kan bisa dibayangkan berarti kan seperti ini. Jadi kan dia
ada runutan bahasa seperti ini ya, kita bisa kemudian mencoba mengamplifikasi daerah di sekitar di sekitar situs snip tadi kan begitu kan. Nah, kita gunakan bagian yang ada snipnya itu sebagai primer. Makanya kita desain primer ya yang reference, artinya primer yang pertama 2 ini adalah yang sesuai dengan situs snip tadi. Jadi kita berharap kalau itu diamplifikasi, maksudnya kalau itu diamplifikasi dengan PCR, maka primernya dapat menempel karena itu sesuai dengan sekuen yang kita dapatkan tadi. Sementara kita tambahkan juga primer untuk kebalikannya, kita sebut dengan alternate. Ya, jadi ini kita lihat yang reference forward ini dengan alternate hampir sama, tapi pada satu bahasa ya, nanti bisa dilihat di salah satu bahasa itu ada yang berbeda ya, misalkan T dan C gitu kan. Nah, kemudian kita bisa dibayangkan kan, kemudian kita gunakan primer itu dalam DNA sampel kita, kemudian akan hasilnya kita visualisasi dengan gel ya. Jadi kita visualisasi dengan gel, kita lakukan di gel, kemudian divisualisasi seperti ini. Nah, maka yang sesuai gitu kan akan teramplifikasi, misalkan di bagian reference-nya ya. Tapi yang satunya, yang kebalikannya, maka mungkin dia akan teramplifikasi di bagian alternate-nya. Seperti ini ya. Menariknya di sini dapat dilihat ini adalah hasil, ini clones ya, yang SCA ini segala macam adalah clone, kemudian ini adalah skor resistennya. Nah, kita bisa lihat misalkan 0,1 dia skor resistennya, ini artinya tingkat kerusakannya itu sangat kecil gitu kan. Nah, bisa dilihat bahwa ini adalah yang kita beri tanda dia resisten di sini ya. Kemudian kebalikannya yang paling susceptible atau rentan adalah DR1. Nah, ini maka ini kita anggap yang susceptible gitu kan. Kemudian yang 2 dan 1 ini 2 dan 3 ya. Ini kita juga mungkin bisa kategorikan sebagai susceptible. Nah, di sini kelihatan menarik ya, bahwa yang resisten dia teramplifikasi di bagian reference ya. Kemudian nih kan, ini bagian reference. Kemudian yang susceptible dia teramplifikasi di bagian alternate. Nah, mudah-mudahan jelas. Nah, kemudian bagaimana yang tengah-tengah? Ada 2 tengah di sini. Skornya yang relatif agak tahan gitu kan. Nah, ternyata dia punya keduanya. Ini juga punya keduanya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan demikian, ini bisa menjadi salah satu penanda molekuler untuk sifat ketahanan terhadap black pot disease tadi di kakao. Kira-kira begitu gambarannya ya. Tentunya ini masih harus divalidasi lagi di populasi segregasi misalkan atau di populasi yang lain untuk melihat betul tidak pengaruh atau bukan pengaruh, artinya penanda molekuler tadi betul-betul bisa menseleksi tanaman yang tahan dan tidak. Tapi ini ilustrasinya ya. Dan ini sudah kita submit di jurnal internasional. Nah, dari gambaran SNP tadi dan juga yang minggu kemarin sudah kita sampaikan, ini adalah salah satu rangkuman saja. Jadi ada beberapa penanda molekuler ya, teknik penanda molekuler yang berkembang. Nanti bisa dibandingkan antara keunggulan dan kerugiannya. Saya pikir sih sudah jelas gitu kan.
bahwa yang misalkan yang diamplifikasi ya pasti DNA-nya lebih sedikit butuhnya gitu kan. Dan yang kemarin juga sudah banyak kita bahas. Nah, review-review mengenai ini sangat banyak ya. Misalkan ini tahun berapa ya? Saya 2015 kalau nggak salah. Nanti coba dicari ya. Saya lupa menyantumkan sumbernya di sini. Jadi bisa dibaca bahwa teknik marka molekuler ini banyak berkembang dan banyak sekali teknik-teknik baru seperti tadi ya. Ada untuk SNP saja bisa divisualisasi dengan gel dan itu bukan satu-satunya cara, ada juga cara yang lain. Nah, nanti silahkan tiap ini diupdate saja, apalagi kalau banyak berkecimpung dengan marka molekuler. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana kita mengaplikasikan teknik marka molekuler dalam pemulihan tanaman. Di sini ada beberapa yang bisa saya sampaikan, misalkan untuk pertama melakukan analisis keragaman ya dari germplasm kita. Kemudian ini yang sering atau paling banyak dicoba dilakukan adalah mapping and tagging of gene, artinya mengenerating marka ya untuk kemudian digunakan dalam marka selection. Kemudian juga ada opini gitu kan untuk menggunakan juga marka molekuler ini dalam perlindungan varietas ya. Kemudian juga studi filogeni dan evolusi. Nah, karakterisasi germplasm kita bisa gunakan datanya untuk apa? Ya untuk mengira-ngira ya atau mengestimasi keragaman genetik dari suatu koleksi yang kita punya. Ya, kemudian kita bisa mengidentifikasi jika ada duplikasi karena kalau terlalu banyak nyimpan dan sama kan percuma juga gitu kan. Kemudian kita juga bisa memberi tanda untuk elit-elit genotype yang kita punya dengan marka spesifik tertentu. Jadi misalkan yang kita lakukan di cabai gitu kan, ini sudah saya sampaikan kemarin ya, tapi saya senang menyampaikan gambar cabai-cabean. Kita melakukan analisis keragaman, membandingkan antara cabai satu dengan cabai yang lain, apalagi yang bentuknya hampir sama gitu kan. Nah, ini penting. Yang pertama nanti dalam program pemulihan tanaman itu kan salah satunya adalah menyilangkan ya. Nah, di cabai ini karena banyak jenisnya itu sulit juga kemudian kita mengelompokkan berdasarkan morfologi ya, makanya kita lakukan analisis juga molekuler. Kita kemudian melihat jarak genetik misalkan, kemudian melihat filogeni ya, kemudian mencari mana yang hasil silangan dan induknya ya dan lain sebagainya. Ini contohnya ya yang kami lakukan, melihat keragaman tadi berdasarkan morfologi, kemudian kita gunakan data molekuler sekitar 450 marker data pada saat itu, dan ini metabolomik juga kita lakukan. Nah, kita menghasilkan, kemudian dibuat dendrogram ya, menghasilkan kelompok-kelompok klaster seperti ini yang ternyata ini tergolong dalam spesies yang sama. Jadi ternyata penggunaan marka ya yang kita sudah set tadi bisa mengelompokkan cabai-cabai yang kita punya itu berbasis spesies. Ini kan menjadi menarik. Kenapa mengelompokkan berbasis spesies itu penting? Karena ini nanti bisa menjadi reference dalam program persilangan kita ya, untuk menggabungkan karakter kan perlu persilangan. Nah, itu tidak bisa asal saja kita silangkan. Kita harus melihat ya atau setidaknya merefer pada crossability misalkan. Di sini adalah crossability dari cabai. Ini tidak semua bisa kemudian mudah disilangkan gitu kan. Jadi yang di sini yang misalkan yang garisnya tegas itu F1 hybridnya dari persilangan itu akan normal gitu kan. Kemudian kalau yang lainnya ini ada sedikit masalah, dan juga resiproknya. Misalkan Baccatum dengan Cacoens itu, kalau Baccatum sebagai
yang betina maka lebih mudah dibanding akuen yang sebagai betina gitu kan ya. Kalau kita tahu informasi ini akan mudah nanti kita dalam program persilangan. Nah, kemudian yang kedua adalah mapping dan tagging genes ya, menandai gen tertentu. Nah, ini tentunya yang paling banyak dilakukan ya. Jadi kita mengenerate tool untuk marker assisted selection di plant breeding. Nah, ini saya berikan contoh ya. Saya akan sampaikan file besarnya ini, gambar 2 ini di WA group. Nah, kira-kira bagaimana? Ini adalah contoh mencoba menganalisis dari data marka yang seperti ini. Anggap saja ini gel gitu kan. Ini gel, kemudian ini ke kanan ini adalah genotipe, ini ke bawah adalah data marker. Sementara ini adalah nama genotipenya 101, 110 ya, 112 dan seterusnya. Kemudian di sini saya ilustrasikan misalkan ini yang ada ulatnya, ini berarti dia tidak tahan gitu kan. Sementara yang bersih ini tahan. Ya, ada ulatnya ini tidak tahan, bersih ini tahan. Kemudian ini juga ada saya berikan warna di sini untuk yang berwarna pink, ada yang berwarna merah ya. Kemudian ada kandungan lycopene, misalkan ini kandungan lycopene. Ya, anggap saja miligram lah gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan data marka ini dan data phenotype seperti ini? Nah, ini bisa dilihat di file yang saya kirim ya. Nanti kira-kira scoringnya adalah seperti itu. Anggap saja ini nama-nama tanamannya atau genotipenya. Kemudian ini ketahanan, tahan dan tidak gitu kan. Ini tahan, ini tidak. Kemudian warna paprika dan kandungan katakanlah lycopene. Nanti juga Anda mendapatkan anggap saja ini gel, kemudian ini adalah pita-pita DNA gitu kan. Ini nama markanya. Kemudian ini genotipenya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan di situ? Untuk sementara mungkin bisa pause video ini, kemudian coba Anda kira-kira gitu kan, apa yang bisa didapatkan informasi dari dua data tadi. Baik, mudah-mudahan bisa gitu kan. Jadi yang perlu kita lakukan untuk mencoba menggabungkan kedua data tadi ya, ini ilustrasi sederhana sekali, nanti dalam perkembangannya tentunya tidak sesimpel ini. Ini adalah tiap-tiap pita tadi kita terjemahkan ke dalam angka, misalkan 1 dan 0. Kalau ada kita berikan 1 ya, ini. Kalau tidak ada bandnya kita berikan 0 di Excel, katakanlah seperti ini, kita kerjakan seperti ini. Ini kan marka 8 ya, marka 9. Kalau ada kita kasih 1 dan seterusnya. Anggap saja ini belum selesai, jadi ini harus diteruskan sampai ke bawah. Kemudian kita juga perlu memasukkan di data atas di sini, misalkan ini kan genotipenya. Kemudian ini adalah data fenotip tadi. Ya. Misalkan tahan dan tidak, ini kan S ini susceptible, R itu resistant, atau warna buah tadi ada pink dan merah ya. Kemudian juga kandungan lycopene, misalkan seperti ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan di Excel? Kita tinggal melakukan sort ya. Fungsi sort di sini, tapi sort dari kiri ke kanan. Misalkan kita sort berdasarkan resisten. Ya. Kita dapat melihat di sini ada marka yang kemungkinan memiliki kaitan dengan ketahanan. Ya. Misalkan kita coba lihat, ini kan tahan ya. Kita coba lihat di sini. Nah, maka bisa dilihat jika dia tahan, maka akan terdapat pita
yang di marker nomor 13 ini. Ya, ataupun bisa sebaliknya. Misalkan kita lihat di marker 14 ini, kalau dia tahan maka tidak ada, sementara kalau dia rentan dia ada, ya. Jadi bisa dilihat ada juga pola seperti ini. Nah, ini bisa menggambarkan bahwa kemudian kita bisa berasumsi, kita tanpa perlu melakukan fenotipe lagi, kalau kita punya populasi, kemudian kita lakukan analisis dengan primer nomor 13 ya, jadi primer dari marker nomor 13 dan 14 ini, hasilnya akan bisa kita gunakan untuk menduga dia tahan atau tidak, gitu, ya. Kemudian untuk warna juga kita bisa lakukan hal yang sama, kita sort, kemudian kita bisa lihat, misalkan ini nomor 15 ya, nomor 21, di sini ada juga yang nomor 17, itu tampaknya juga korespon dengan yang warna pink atau red tadi. Ya. Begitu kira-kira bayangannya bagaimana kita bisa mencoba menggunakan data marka untuk menduga suatu sifat tertentu gitu. Tentunya dengan jumlah marka yang seperti ini dan jumlah genotipe yang terbatas, ini kita bisa mudah melakukan, tapi belum berarti ini adalah akurat. Karena bisa terjadi, iya sebetulnya kalau datanya ini diperbesar gitu kan, dengan penambahan data genotipe, itu hasilnya tidak akan semudah tadi gitu. Nah, sehingga nanti bisa muncul banyak analisis gitu kan untuk mencoba mencari mana marka yang kemungkinan terkait gitu kan, dan itu tidak mudah akhirnya jika kita harus kemudian memvalidasi gitu kan, atau kemudian kita juga harus menjawab itu marka itu posisinya di mana sih di dalam gen itu, jauh apa tidak dan sebagainya. Ya, tapi ini setidaknya memberikan gambaran dan tidak salah juga untuk dilakukan gitu. Nah, kemudian juga bisa berlaku untuk yang datanya tidak biner seperti data Lycopene ya. Ini coba nanti dicoba. Silahkan dicoba bahwa itu juga bisa nanti ketika kita sort ada level tertentu kira-kira kemudian marka itu terkorelasi gitu. Ya. Nah, kemudian data marker ini juga digunakan untuk tagging gen dengan cara yang lebih kompleks, misalkan dengan melihat linkage map ya, atau peta pautan. Linking map ini mengindikasikan posisi dan juga jarak relatif ya antara gen ya dengan suatu marker tertentu pada suatu kromosom tertentu ya. Kromosom ini untuk tanaman yang sudah established, misalkan di sini tomat, itu mereka sudah punya peta seperti ini yang sudah jelas, dan ini bisa diisi oleh informasi-informasi baru mengenai di situ kira-kira ada gen apa dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukan juga analisis yang kita sebut dengan analisis QTL ya, untuk mencari di mana kira-kira posisi dari gen kita. Ya, tapi ini peta, bukan peta fisik ya. Nanti peta fisik ada lagi. Ini baru peta pautan. Nah, kemudian peta tadi dikombinasi dengan analisis QTL untuk melihat kira-kira posisi relatif dari suatu atau beberapa gen penyandi sifat tertentu. Datanya tentu adalah data fenotipe ya, dan data marker yang kemudian kita olah dalam populasi tertentu. Jadi harus dalam suatu populasi khusus, misalkan data F2 ya, populasi segregasi BC1 dan lain-lain, yang bisa dihipotesiskan kira-kira penurunan sifatnya seperti apa. Jadi kan harapannya misalkan di F2 dari parent yang homozigot, maka kita bisa
perkirakan nanti misalkan dia harusnya 121 gitu kan komposisinya. Jadi markernya ketika markernya tidak 121 harus kita buang juga gitu karena berarti tidak menurun sesuai dengan kaidah Mendel misalkan gitu. Ya. Nah, peta linkage tadi ini bisa kita gunakan juga untuk GTL analysis tadi, kemudian untuk mencari marka yang terkait dengan trade of interest, kemudian melihat posisi relatif ya dari marka dan gen, baik itu dalam spesies maupun antar spesies. Kemudian pada data marker yang sudah kompleks dan peta linkage yang juga sudah lengkap, ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kira-kira di daerah situ ada kandidat gen apa gitu. Dan itu ada datanya di database. Misalkan untuk yang tomat itu sudah sangat lengkap. Kalau kita dapat satu marker yang di posisi tertentu, kita kemudian bisa zoom in untuk melihat di situ ada gen-gen apa saja yang sudah diketahui ya. Nah, populasi yang digunakan untuk mapping biasanya F2 yang paling sering, paling mudah lah gitu kan. Tapi ada juga populasi-populasi yang lain. Ya. Nah, kemudian dengan bantuan software dihitung kira-kira mana yang dekat atau sama dan tidak gitu kan. Kemudian dengan algoritma khusus membuat kira-kira perkiraan jaraknya. Nah, kemudian terlihat ada beberapa klaster marka. Ini adalah data marka tadi. Nah, ini terlihat ada klaster-klaster. Nah, pengklasteran itu pada satu kondisi itu ternyata berasosiasi juga dengan kromosom. Ya, misalkan seperti ini, ternyata kalau ini dilihat gitu kan, dihitung, nah ini dia terkoneksi dalam satu kromosom. Tapi tidak selalu pasti sama gitu. Ya, biasanya kenapa belum sama? Karena ada wilayah-wilayah kromosom yang ternyata kita belum bisa mendapatkan data markernya gitu. Sehingga loose, jadi kromosomnya terpisah sementara waktu gitu. Karena belum lengkap, apalagi kalau marker data kita masih sangat sedikit. Ya, ini contoh yang saya lakukan memanfaatkan teknik tadi di studi ketahanan cabai terhadap trips ya. Jadi sama kita pertama cari dulu yang tahan dan tidak, kemudian itu digunakan sebagai parent ya. Kita cari yang paling tahan dan paling tidak tahan. Nah, hasil persilangan tadi kemudian kita dapatkan 400 tanaman F2. Di situ kita lakukan kita lakukan penggalian data marka, kita pakai banyak primer. Di akhir kita dapat sekitar 600 data primer, data marker. Kemudian kita lakukan penyusunan peta pautan tadi ya dengan software gitu kan. Jadi kalau algoritmanya saya juga tidak menguasai, kita manfaatkan saja software di situ. Kemudian kita hasilkan seperti ini dan pada penelitian saya alhamdulillah semua sudah pas 12 gitu kan. Meskipun kromosom 12-nya masih sangat pendek, jadi belum mengcover semuanya. Baru sekitar 80% lah. Nah, di sini ada marker yang kemudian sudah ada tanda nomornya. Ini saya ambil dari tomat. Kira-kira dia bisa menunjukkan kromosom atau tidak. Ternyata hampir sama antara cabai dan tomat. Misalkan di sini ada, saya duga di kromosom 1, ternyata dia juga mengumpul di satu kromosom ini, makanya ini kromosom saya sebut kromosom 1 gitu kan. Dan seterusnya, ada yang 2, ada 3 dan seterusnya sampai di 12. Tapi di 12 ini ternyata baru dapat seuprit hanya sekian. Nah, kemudian data pengamatan ya, data phenotype itu bisa dilihat ya keterkaitannya dengan analisis GTL mapping ya.
ini ternyata berada di kromosom 6 untuk tingkat ketahanan terhadap serangan trips di dekat marker dengan marker HPM SE078 di sini ya. Nah, di sini kemudian kita bisa melakukan penggalian data di sekitar sini untuk mencari kandidat gen terkait dengan ini pada tanaman yang sudah banyak datanya. Kalau tanaman baru ya tentunya kita akan kesulitan ya, tapi setidaknya mungkin marker ini bisa itu kita gunakan untuk deteksi awal tahan atau tidak ya. Nah, ini juga contoh yang lain, intinya hampir sama kita lakukan untuk metabolit pada cabai, dan kita lihat juga di beberapa kromosom kita deteksi QTL, dan ternyata dia berkorelasi atau bukan berkorelasi, korespon ya dengan beberapa gen yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, ini menjadi menarik karena ternyata hampir sama antara nama metabolitnya dengan nama gennya gitu. Nah, genotyping kultivar ini juga kemudian sangat diperlukan ya dalam pemeliharaan tanaman maupun industri benih, misalkan untuk mendeteksi hybrid, untuk mendeteksi suatu tanaman true to type atau tidak, dan ini debatable tapi akan digunakan di variety protection. Di Indonesia ini juga sudah mulai diminta ke arah sana, meskipun juga ada kontroversi ya, karena misalkan untuk tanaman yang OP gitu kan, itu juga akan sulit kita menggunakan marka gitu, karena memang dia satu populasi itu kan pasti heterozigot kan, sehingga tidak mudah juga kita mengaplikasikan teknik ini untuk variety protection. Mungkin untuk tanaman buah itu mungkin lebih tepat. Nah, ini contohnya, jadi masih banyak perdebatan apakah marker ini bisa digunakan sebagai deskriptor dalam plant variety protection. Ya. Tuh. Nah, kemudian kita bisa menggunakan teknik marker molekuler untuk phylogenetic study dan juga evolusi. Misalkan dilakukan Pak Sobir dan Mbak Lasih dan Pak Edi untuk melihat manggis itu sebetulnya ada ancestornya apa tidak gitu kan, karena kan dia kan apomixis gitu kan, apakah tidak pernah ada persilangan alami manggis di alam. Nah, ternyata kan ada keragaman manggis gitu kan. Nah, kemudian dari situ coba dilihat morfologi maupun molekulernya. Nah, ini menggunakan ISSR primer. Nah, kemudian mendapatkan data dan dilihat ternyata memang ada jenis-jenis manggis yang dia jauh dari yang banyak dikonsumsi sekarang ya, artinya mungkin ada juga tipe-tipe manggis liar yang kemudian ada tipe manggis yang lain ya, jadi tidak benar misalkan manggis itu hanya satu jenis gitu ya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung dengan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.